Desa Sukalaksana, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sukses bertransformasi dari desa tertinggal menjadi desa wisata Saung Ciburial. Padahal sampai dengan tahun 2008, desa ini dinyatakan sebagai desa paling miskin dan tertinggal dengan infrastruktur yang sangat tidak memadai. Lalu, bagaimana desa miskin mampu mengejar mimpi menjadi desa maju? Di sini ada dua nama, ada Saung, ada Ciburial. Saung itu bangunannya dan Ciburial itu mata air. Sampai sekarang itulah yang kita jadikan sebagai branding nama ya, nama desa wisata kita. Meskipun banyak mempertanyakan kenapa jadi desa wisata Saung Ciburial gitu, bukan desa wisata Sukalaksana. Karena dari dua nama tersebut itu sebenarnya mengandung filosofi doa dari warga di sini. Inilah atraksi yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung desa wisata Saung Ciburial, Garut, Jawa Barat. Ya, adu ketangkasan domba dan domba matador yang menjadi tradisi seni budaya masyarakat Garut. Seni ketangkasan domba Garut bukan hanya sekedar adu kekuatan, tapi juga pertunjukan yang mengutamakan ketangkasan, gaya, dan juga kesehatan domba. Tak heran, domba-domba pesertanya harus memenuhi beberapa persyaratan fisik, seperti domba-domba di desa wisata ini berpostur tegap, gagah, besar, dan memiliki tanduk yang kokoh, melingkar ke belakang, serta tebal. Kalau kita berbicara Garut, misalkan pasti kita langsung yang teringat tuh ada domba Garut. Nah, domba Garut ini pun menjadi salah satu paket wisata unggulan yang ada di desa wisata Saung Ciburial. Siapa sangka desa yang kini mandiri karena keunggulan sektor pariwisatanya ini dulunya jauh dari kata sejahtera. Desa yang mempunyai 2 dusun dan dihuni oleh lebih dari 5.000 jiwa ini kini sukses bertransformasi hingga bangkit dari keterpurukannya. Jadi desa Sukalaksana ini dulu itu sampai tahun 2008 itu masih statusnya desa tertinggal. Bahkan bisa dikatakan sebagai desa termiskin di Garut. Ini mungkin bisa dilihat dari kurangnya infrastruktur, kemudian juga termasuk pola-pola hidup masyarakatnya juga sangat sederhana. Ketika waktu itu kita dalam kondisi seperti itu, banyak upaya juga bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya pada akhir tahun 2009, waktu itu Bapak Kepala Desa punya inisiatif baru atau punya ide baru gitu ya. Maka muncullah ide untuk mengembangkan desa wisata. Namun upaya menjadikan desa Sukalaksana menjadi desa wisata tak berjalan lancar. Hambatan justru berasal dari masyarakatnya sendiri. Sebagian besar warga tidak mendukung pengembangan desa Sukalaksana. Maklum saja, di tahun 2010 desa wisata belum populer seperti sekarang. Sehingga banyak yang mempertanyakan, bahkan meragukan keberadaan desa wisata. Karena dalam mindset mereka yang namanya wisata itu selalu identik dengan sesuatu yang wah gitu. Mungkin yang terbayang tuh Ancol apa gitu ya, jalan-jalan lah gitu ya. Foya. Makanya banyak yang kalau dibilang penolakan iya. Makanya waktu itu satu langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mensosialisasikan program yang ingin kita kembangkan, kemudian juga menyamakan persepsi kan dengan masyarakat. Kan lahan ini kalau disewakan itu 1 juta misalkan per tahun. Nah, dikerjasamakan dengan desa itu lebih dari itu nilainya. Mungkin bisa 1.500.000 atau misalnya bahkan bisa lebih lagi. Sehingga tadi masyarakat tidak merasa dirugikan, justru merasa lebih diuntungkan. Kita mulai merintis itu tahun 2010 dengan dibangunnya bangunan pertama kita yang di sebelah sana, itu yang disebut Saung Ciburial. Dulu, lokasi Ciburial ini adalah danau yang cukup luas yang memiliki sedikitnya 7 sumber mata air alami. Namun sayang, akibat alih fungsi lahan, satu demi satu mata air tertutupi lantaran dibuat lahan pertanian dan perkebunan oleh warga setempat. Kini hanya tersisa 1 mata air saja yang bisa diselamatkan dari alih fungsi lahan dan menjadi cikal bakal berdirinya desa wisata Saung Ciburial. Jadi ini saung pertama kita, bisa dikatakan sejarah awal berdirinya desa wisata Saung Ciburial itu ini. Ini saung dan di belakangnya itu nanti ada mata air Ciburial.
dulu Ciburial ini menjadi pusat kegiatan masyarakat, mau yang nyuci, yang mandi, yang apapun di sini. Bahkan saya pun sempat mengalami gitu dulu. Kalau mau ngambil air bersih itu dari sini. Padahal rumah saya jauh lah di sana, mungkin 1 kilo kalau jalan. Nah, tapi kalau sekarang kita fokus memang mata air ini pertama kita lestarikan dulu kan, pelestarian mata airnya. Yang kedua ini sebagai branding atau sebagai ikon wisata kita. Seiring berjalannya waktu, Desa Sukalaksana kini sudah ramai diperbincangkan, bahkan sempat viral sebagai desa wisata kekinian. Upah hasil kerjasama antara warga dan pemerintah desa yang mengejutkan adalah PADES atau pendapatan asli Desa Sukalaksana mendapat perolehan tertinggi di tahun 2021, yakni mencapai miliaran rupiah hanya dari sektor pariwisata. Lonjakan itu terlihat secara konsisten sejak tahun 2016. Desa Sukalaksana juga rutin menyabet berbagai penghargaan nasional bergengsi. Lantas, bagaimana cara mempertahankan pencapaian desa yang dulu terseok sebagai desa miskin dan tertinggal di Garut menjadi desa wisata yang dilirik banyak wisatawan, tak hanya dalam negeri, tapi juga mancanegara. Salah satu kunci utamanya di mana tadi adanya satu kesepahaman, satu pemikiran, satu visi, satu misi gitu kan, di mana dari pengelolaan lahan tersebut itu tidak mengurangi, bisa dikatakan keuntungan atau misalkan pemanfaatan. Kan kalau di sini mayoritas itu tanah-tanah, lahan-lahan itu digunakan untuk pertanian. Namun yang pasti mungkin sering banyak yang bertanya kok bisa gitu. Tanahnya milik masyarakat, dibangun oleh desa, dikelola oleh BUMDes. Karena di sini pengelolaan oleh BUMDes, jadi bukan oleh kelompok. Karena suami gak punya kerja, ya kerja aja sedikit-sedikit, ingin rumah gitu seperti layaknya orang lain gitu. Tampaknya keberhasilan desa wisata Saung Ciburial sudah tak diragukan lagi. Di hari biasa pun, Desa Sukalaksana tak pernah sepi pengunjung. Seperti hari ini, saya melihat serombongan karyawan sebuah perusahaan menggelar acara di Desa Wisata Saung Ciburial. Mereka disambut pertunjukan kaulingan barudak lembur atau permainan tradisional anak-anak khas pedesaan. Anak-anak usia 7-14 tahun ini tampil dengan mengajak wisatawan berpartisipasi, termasuk saya. Meski berbeda budaya, pertunjukan ini sempat membawa saya bernostalgia ke masa kanak-kanak yang kebanyakan isinya hanya bermain. Ternyata ini merupakan bagian dari paket wisata bagi pengunjung yang disediakan oleh pengelola desa wisata. Mereka menyiapkan paket wisata mulai dari rombongan yang berjumlah ratusan orang hingga perorangan. Paket wisata ini dikembangkan oleh BUMDes bekerja sama dengan IO atau Event Organizer Traveling Profesional. Tak heran, berbagai komunitas yang sedang melakukan traveling di sekitaran Garut sering mengunjungi Saung Ciburial karena diorganisir oleh IO. Seperti hari ini, mereka membawa tamu komunitas mobil Jeep ke Saung Ciburial. Pariwisata yang mendongkrak ekonomi Desa Sukalaksana menjadi wujud nyata bagaimana mengoptimalkan potensi lokal hingga berdampak pada kemajuan bersama baik desa maupun masyarakatnya. Sentra UMKM di sini menjadi sumber pemasaran produk olahan warga kepada para pengunjung. Teh Kewer salah satunya, yang justru kini sudah merambah pasar Asia, tepatnya Malaysia dan Singapura. Karena punya nilai ekonomi, aktivitas mengolah produk turunan tanaman kewer kini menjadi rutinitas Al Suryani dan kawan-kawan. Padahal dulu para ibu rumah tangga ini hanya beraktivitas di rumah.
Dulu juga ada dipakai mesin disangrai-nya, tapi nggak bagus gitu, rasanya berubah dan itu lama itunya prosesnya penyangraiannya pakai mesin mah. Jadi kembali lagi ke Iya, tradisional. kembali lagi ke tradisional. Kalau di sini kan cepet, jadi terasa gitu wangi tehnya. Tahu khasiat-khasiatnya tuh dari mana? Oh, kalau khasiatnya dari nenek moyang kita. Oke. Kalau dikemasnya semenjak ada desa wisata gitu, jadi kembangkan dikemas, dijual gitu. Terus gimana Bu dari penghasilan teh kewer ini? Ya alhamdulillah membantu warga kan suka menjual teh kewernya ke desa wisata. Alhamdulillah membantu perekonomian warga kita di sini. Ya, siapa sangka teh yang berasal dari tanaman liar ini rupanya mengandung antioksidan yang sangat tinggi, lebih dari 45%. Karenanya, masyarakat percaya mengonsumsi teh kewer secara rutin diyakini dapat memberikan khasiat bagi kesehatan tubuh. Antara lain melancarkan air seni dan membersihkan ginjal. Minuman herbal khas Sukalaksana ini didapat bukan dari daunnya, tapi biji bunganya yang sudah menghitam alias kering. Teh kewer merupakan warisan leluhur desa Sukalaksana, sudah ada jauh sebelum abad ke-17. Tanaman kewer, Senna septrionalis, banyak ditemukan dan tumbuh subur di tepian parit, balong, lahan kering, bahkan di pekarangan rumah penduduk desa setempat.